Racikan Berita. Mungkin ada pendapat dari partisipan Zoom ya yang ingin disampaikan. Ya, saya akan kasih kesempatan mungkin pertama kepada Pak Dr. Abdul Malik. Saya menyimak dari awal tadi sudah banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Didin, oleh Pak Said Didu, dan juga tadi barusan oleh Pak Antoni Budiawan ya. Saya kira saya tidak ingin menambahkan informasi pada jalur yang sama. Saya hanya ingin mencoba menggarisbawahi beberapa poin yang sesungguhnya juga sudah dikemukakan oleh Prof. Didin maupun Pak Said Didu dan juga Pak Antoni. Begini, Mas Nur Hidayat. Ya, silakan. Ini saya tanpa pretensi untuk memberikan judgement terhadap apa sesungguhnya yang terjadi di Kementerian Keuangan ya. Ya kita tahulah, kita mengikuti dinamika dan bagaimana hiruk pikuk yang muncul dari peristiwa yang ada di Ditjen Pajak ya. Ya kebetulan saja itu dipicu oleh kriminalitas yang nggak ada urusannya dengan pajak, tapi somehow kemudian menjadi ada rahmat terselubung di situ, sehingga kemudian apa yang terjadi di dalam Ditjen Pajak itu kemudian terungkap. Nah ini semuanya berputar dan mohon maaf ya, saya melihat bagaimana Menteri Keuangan menyikapi apa yang terjadi ini semua kelihatannya tidak seperti gugup terseret-seret harus merespon pada tentang kasus, tentang kejadian, tentang peristiwa tanpa persiapan yang cukup, sehingga tindakan-tindakannya juga sangat terbuka untuk diperdebatkan, ya kan? Ya terkesan bahwa upaya-upaya atau statement-statement yang muncul itu lebih ditujukan untuk meredam gejolak daripada menyelesaikan persoalan itu sendiri, kan? Nah, yang kedua yang lebih terbaca lagi itu ya kita saya tidak cukup punya data untuk bisa memberikan judgement tentang apa yang terjadi dengan dana yang disebut 300 triliun dari tahun 2009 sampai sekarang oleh Pak Mahfud ya. Tapi Pak Mahfud itu kan biasanya ngomongnya juga nggak sembarangan. Nah, ketika saya menyimak waktu itu statement Pak Mahfud waktu itu ada bersama-sama dengan Bu Sri Mulyani, kelihatan betul bahwa Bu Sri Mulyani tidak sigap gitu ya, tidak sigap dan tidak mudah menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga kemudian penjelasan-penjelasan yang muncul berikutnya dari Kepala PPATK dan sebagainya itu ya tidak bisa tidak akan menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat, gitu kan. Nah, kita lagi-lagi saya katakan saya tidak dalam posisi untuk menjudge bahwa di situ ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tetapi yang ingin saya katakan, yang saya berani mengatakan adalah bahwa dalam lingkup tugas dan fungsi yang sekarang ini, span of control Kementerian Keuangan itu kelihatan betul terlalu luas. Ini terlalu luas. Jadi dari statement-statement Bu Sri Mulyani dari waktu ke waktu sejak merespon peristiwa yang ada di Ditjen Pajak, kemudian merespon soal PPATK, merespon soal klub motor gede dan sebagainya itu kelihatan betul beliau on the defense. Dan ini bagi saya tidak lain menunjukkan bahwa Bu Sri Mulyani orang hebat. Dan saya kira kalau tidak terlalu luas span of control-nya, dia akan perform dengan sangat baik. Kita tahu semua beliau bagaimana selama ini bekerja. Jadi saya setidaknya berani mengatakan bahwa nampaknya tatanan kelembagaan terkait dengan pengelolaan keuangan negara ini yang perlu kita lihat lagi secara menyeluruh, gitu ya. Nah, lagi-lagi saya katakan span of control Kementerian Keuangan itu terlalu luas dan itu menunjukkan kemudian sekarang
bahwa menterinya juga tidak bisa melakukan day-to-day management itu pada level yang thorough enough sehingga kelihatan ketika ada masalah bisa on top of the problem. Ini kelihatan betul beliau nggak bisa gitu. Jadi kemudian saya pikir memang tidak bisa tidak harus ditata ulang. Nah, perkara penataan ulang sistem manajemen keuangan negara ini sebenarnya bukan ide baru, Mas Nur. Ini seingat saya tahun 91 itu sudah pernah diwacanakan dan waktu itu hampir matang untuk dijalankan, tapi kemudian batal dilaksanakan. Nah, waktu itu ada pemikiran supaya otoritas perencanaan pembangunan dan penganggaran itu dijadikan satu. Itu zaman menterinya Pak Saleh Afif waktu itu. Itu sudah Ini tahun hampir di 2000 reformasi, setelah reformasi. 91, tahun 91. Oke. Ya tahun 91 itu sudah diwacanakan dan sudah cukup jauh, tapi nggak tahu kenapa kemudian berhenti, gitu kan? Nah, jadi waktu itu yang konkretnya saja otoritas untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran itu akan dijadikan satu. Nah, dengan begitu kira-kira ya Dijen Anggaran dan Bappenas itu jadi satu lah gitu. Tadi kan ada yang nyinggung-nyinggung mengenai Bappenas yang sekarang sudah tidak efektif sama sekali kalau nggak salah Pak Said Didu sama Pak Antoni tadi ya yang menyinggung soal itu. Ya. Nah, itu batal terjadi tahun 91, 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu gitu ya. Terus kemudian ironisnya ketika itu batal, yang terjadi 12 tahun kemudian, tahun 2003, itu bukan penataan yang komprehensif yang terjadi. Yang terjadi justru adalah konsentrasi lebih tinggi lagi kewenangan ke Kementerian Keuangan. Dengan terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2003, itu Bappenas tidak lagi punya kewenangan dalam perencanaan anggaran. Jadi praktis pengalokasian anggaran pembangunan maupun rutin dengan konsolidasi budget antara recurrent dan development itu kemudian menjadi terkonsentrasi di Kementerian Keuangan. Bappenas dia hanya bekerja bersama dengan Kementerian Keuangan untuk perencanaan fiskal makro dan kemudian menyusun rencana kerja pemerintah yang hardly budgeted gitu ya. Nah, kemudian setelah itu urusan penganggaran itu sudah semuanya di Kementerian Keuangan. Nah, jadi sesuatu yang dulu itu pernah diwacanakan untuk dipisahkan justru malah diperkuat lagi. Nah, sekarang kita tahu 20 tahun kemudian hasilnya seperti sekarang ini kan gitu. Jadi rasanya perlu untuk kemudian dilihat ulang lagi ya bagaimana otoritas manajemen keuangan negara ini dibagi perannya. Nah, kalau kita melihat good practices dari negara-negara lain, negara-negara yang kelihatannya baik di dalam melakukan tugas-tugas seperti ini, itu kan otoritas Kementerian Keuangan itu kan fokusnya harusnya pada fungsi treasury. Banyak negara sudah punya fungsi tersendiri untuk pengumpulan pendapatan negara, gitu kan? Revenue services atau apalah namanya bermacam-macam di berbagai negara. Tapi intinya adalah badan atau lembaga atau kementerian yang mengurus mengenai penerimaan negara itu ada satu terpisah. Kemudian fungsi planning and budgeting itu juga biasanya terpisah, gitu ya. Terus kemudian Kementerian Keuangan itu fokus pada masalah treasury, gitu. Karena memang Menteri Keuangan itu adalah bendahara negara. Nah, saya kira kisruh dan hiruk pikuk yang terjadi belakangan ini yang melibatkan tidak hanya pajak tetapi juga bea cukai, tetapi juga hal-hal lain yang kalau saya tidak salah ingat dulu gitu kan itu kan yang 300 triliun itu terkait dengan upaya pencucian uang yang melibatkan orang-orang Kementerian Keuangan kan itu yang menyebar di mainstream media, di media mainstream kan itu. Nah, dengan itu saya pikir ada baiknya pemerintah itu dengan arif melihat kembali tatanan kelembagaan ini
dijadikan satu aja Kementerian Keuangan itu dengan Bappenas. Setelah itu dipecah menjadi tiga. Tiga itu adalah satu otoritas perencanaan dan penganggaran, supaya penganggaran itu didahului dengan perencanaan yang betul-betul kuat, dimodali didasari oleh sectoral oversight yang memadai. Jadi mereka biar fokus saja di situ, gitu. Jadi saya kira sebelum kapasitas yang selama ini ada di Bappenas dalam hal sectoral oversight itu hilang betul, saya kira itu perlu segera disinergikan dengan apa yang ada di anggaran, sehingga nanti kita punya planning and budgeting itu yang benar-benar solid gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ya lagi-lagi Kementerian Keuangan itu fokus pada treasury, dan kemudian fungsi penerimaan negara ini dipisahkan menjadi satu badan yang terpisah betul. Jadi jangan kemudian kalau semua jadi satu, ini kan saku kiri, saku kanan dipegang oleh orang yang sama, nggak ada yang tahu itu duit yang masuk itu sesungguhnya berapa, dan kemudian yang keluar itu berapa. Jadi ini ada persoalan akuntabilitas secara mendasar. Menarik. Jadi harusnya ada jelas otoritas penerimaan itu dia bisa melaporkan ini loh yang dana yang kita dapat tuh segini. Kemudian planning and budgeting, ya ini yang kita anggarkan. Kemudian treasury bisa mengatakan apa namanya apa yang terjadi dengan semua itu pencatatannya pada sebagainya. Jadi saya pikir sudah waktunya lah kalau kita memang mau serius meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kita, ya sudah saatnya untuk kita lihat secara mendasar, kita tata ulang kelembagaannya yang realistis saja. Kalau kita merasa bahwa negara ini semakin hari semakin besar, saya kira portofolio semua kementerian itu adalah semakin besar. Jadi kalau dulu tahun 30 tahun yang lalu saja sudah sempat diwacanakan akan ada pemisahan, gitu saya kira kalau sekarang menjadi satu dengan portofolio yang nggak tahu berapa kali lipat dari tahun 91, rasanya memang it's long overdue. Udah saatnya untuk kita serius betul melihat itu dengan alasan span of control, kapasitas, dan juga yang paling mendasar itu soal akuntabilitas. Itu barangkali Mas Nur yang saya bisa sampaikan untuk menggarisbawahi dan menambahkan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah sangat komprehensif tadi 3 orang secara berturut-turut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik, yang disampaikan Pak Malik sangat menambah menarik diskusi kita ya. Poinnya sangat bold sekali. Bagaimana kementerian ini dilebur bersama dengan Bappenas, dipecah jadi 3, dan saya kira dengan 3 itu kira-kira span of authority-nya tidak terlalu luas dan bisa fokus begitu ya. Yang penerimaan fokus penerimaannya, kemudian yang pengeluaran fokus dengan pengeluaran dan juga compliance-nya, dan penerimaan juga bisa menagih. Saya udah nyari susah bagaimana pengeluarannya sangat efektif kan begitu. Betul. Jadi sehingga namanya si akuntabilitas dan konflik of interest itu bisa dihindari secara maksimal. Untuk mewujudkan itu kan harus ada yang dirubah undang-undang mengenai kementerian itu Pak. Itu kan butuh persetujuan DPR dengan pemerintah. Ya saya kira DPR harus mengambil horizon panjang dan belajar dari apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kan apapun yang dimintain oleh DPR Presiden eksekutif kok Pak. Ya artinya ini pemerintahan itu kan tidak hanya pemerintah. Pemerintahan itu adalah eksekutif sama legislatif juga gitu kan. Jadi kalau kita memang mau membenerin negara ini, ya saya pikir DPR harus mengambil standpoint yang produktif untuk perbaikan itu semua. Jadi saya kira yang jelas pasti harus diubah undang-undang kementerian dan juga undang-undang keuangan negara. Undang-undang sistem keuangan negara ini banyak problem lah loh. Bukan hanya dari sisi akuntabilitas secara makro yang saya sebutkan tadi itu ya. Saya kira undang-undang sistem keuangan negara ini juga harus merecognize fungsi-fungsi pemerintahan yang lain yang sudah harus less birokratik untuk menjadi lebih produktif, dan ini saatnya untuk melihat itu semua. Jadi ini kan perubahan pertama dari undang-undang yang zaman Belanda, tetapi departurnya dari kondisi yang dulu itu masih belum cukup jauh, belum cukup substansial. Nah ini saya kira saatnya untuk kita
mulai melihat secara secara lebih komprehensif hal-hal apa saja yang harus dilayani oleh undang-undang itu sehingga semua bisa berjalan secara lebih produktif. Baik, makasih Pak Malik. Kita ingin akhiri di 5.30, jadi tersisa 10 menit lagi. Pak, mungkin saya mau memberikan kesempatan buat Mas Sutrisno Bakhir. Ada pendapat Mas atau komentar? Saya kira tadi saya melihat beliau hadir. Ya, Mas Trisno, mungkin ada Mas yang mau ingin ditambahkan Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengikuti semuanya ya, parsial aja karena saya ada Zoom lain lagi. Ya. Ini narasi ikut terlibat mendirikannya, jadi harus tetap partisipatif. Saya melihat begini, ini kan persoalan kita ini khususnya di pemerintahan yang di dalam politik itu ada istilahnya partai birokrasi ya. Jadi yang sekarang terlihat itulah kekuatan partai birokrasi. Jadi seseorang menteri kalau sudah dari manapun dia profesional ataukah dari politik, begitu masuk di satu kementerian dia masuk dalam partai birokrasi itu. Yang itu sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif gitu perilakunya itu sudah demikian. Jadi kalau masa lalu kita banyak yang koruptif itu partai-partai politik, sekarang partai birokrasi gitu ya Mas? Ya, ya misalnya dari partai pun kalau begitu masuk ke kementerian, akhirnya kan yang kuat adalah birokrasi itu sendiri. Misalnya di kementerian sekarang di keuangan, ya itu di pajak, bea cukai kan itu kan yang banyak sekarang bermasalah adalah birokrasinya. Ya, bahwa mungkin ada menterinya yang kalau menteri itu kan seolah harus bersih sekali kan, padahal birokrasinya itu sudah kotor. Jadi memang perlu ada satu gerakan baru ya, yang sekarang ini kan didengungkan ada gerakan perubahan dan perbaikan. Nah, tapi itu kan hanya tagline-nya adalah seperti itu. Tapi bagaimana efektivitasnya atau operasionalnya atau eksekusinya bagaimana nanti? Ini yang saya kira para ahli, para pakar ya itu menyampaikan, tapi melalui mana? Misalnya mau merubah undang-undang tadi yang dikatakan kementerian, kewenangan kementerian atau penggabungan dan lain-lain. Ini kan sekedar wacana di narasi institut ini, kemudian nanti kembali lagi kalau mau merubah undang-undang itu harus ke DPR. Nah, DPR-nya itu sekarang partai-partai politik itu satu memang bermasalah besar. Karena memang mereka itu sekarang kebanyakan tersandera kan. Tersandera. Jangankan partai yang kecil, partai yang besar pun tersandera. Nah, ini memang PR besar. Cuman Tuhan itu, Allah itu masih memberikan karunia-Nya ya kepada Indonesia. Negara ini yang sudah tadi dirusak dengan TSM tadi, masih saja pertumbuhannya 5,sekian% ya. Kemudian yang kelaparan seperti di negara-negara lain ya, Afrika atau negara-negara Amerika Latin. Jadi ini yang surga di dunia itu ya Indonesia ini. Ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama pemain nikel misalnya. Nikel itu kan yang dijual oleh pemilik tanah itu kan hanya 1,7%, 1,8%. Yang lainnya itu nggak dinilai, padahal di sini ada ferumnya, ada besinya, ada komponen lainnya. Jadi hanya 1,7, 1,8. Kemudian dijual ke perusahaan smelter. Di perusahaan smelter itu ya itu dipakai semua. Ya, besinya, kemudian kobaltnya dipakai semua, tapi yang dibeli oleh
smelter itu yang kebanyakan punya asing itu hanya 1,1% yang itu dimiliki oleh rakyat setempat. Nah, padahal kalau itu dinilai itu ya mungkin kita akan menjadi negara dari nikel sama batu bara bisa menjadi negara yang Superpower. kaya. Tapi itu kan nggak bisa jalan karena birokrasi yang tadi TSM itu tinggal menyodorkan ke menterinya mungkin ini kayak gini. Nah, karena disitulah ada kepentingan-kepentingan. Misalnya perusahaan-perusahaan itu smelter itu untungnya ribuan persen dibandingkan rakyat yang memiliki tanah itu, ya itu cuma untungnya ya sudah bagus. Sekarang pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah kan meningkat, tapi ya itu sebetulnya belum menikmati. Yang menikmati besar itu adalah perusahaan-perusahaan smelter, apalagi sampai yang derivatifnya. Jadi kita belum punya misalnya roadmap industri nikel Indonesia yang kita mempunyai 35% itu seperti apa roadmapnya. Sekarang kita kasih aja itu apa yang seperti dikatakan Faisal Basri itu kan. Tapi pertumbuhan sudah ada dari situ. Nah, jadi ini memang kita mengharapkan ya ada satu gerakan perubahan dan perbaikan yang terjadi di masa-masa yang akan datang, karena tidak cukup ini dilakukan oleh politik saja. Nah, ini diharapkan seperti diskusi kita ini di sini itu harus diketahui juga oleh masyarakat banyak, khususnya para mahasiswa, di mana itu generasi yang akan memegang pemimpin di Indonesia. Sekarang mahasiswanya itu kan tidak banyak mengerti persoalan bangsa kita. Padahal itu diperlukan perubahan tanpa melibatkan gerakan mahasiswa. Saya kira itu nanti mengulangi saja kejadian pemilu-pemilu seperti yang lalu. Saya kira itu selamat buat Narasi Institut yang terus konsisten untuk mengkritisi, ya, mengundang para tokoh-tokoh yang mungkin berbeda dengan pemerintah, dan saya mengikuti terus karena ya mungkin kalau nanti misalnya ada pemerintahan baru, ya kita bisa menyampaikan ya apa-apa yang didiskusikan di Narasi Institut ini sebagai bahan pemerintah yang akan datang supaya tidak mengalami kesalahan yang sama seperti sekarang ini. Terima kasih. Selamat kepada Narasi Institut yang selalu konsisten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Trisno. Kalau begitu kita berpikir kalau kita setiap diskusi harus kita undang ini Mas pimpinan-pimpinan ketua BEM ini. Satu-satu kita gilir ini biar jadi penyeimbang ini, biar mereka langsung connect juga dengan budaya akademik yang kita biasakan di sini. Gitu ya Mas ya? Harapannya ya narasi itu bisa menggerakkan satu gerakan mahasiswa untuk perbaikan bangsa ini ya. Untuk itu mereka harus mengerti persoalan sekarang ini kan kadang-kadang ada gap apa yang terjadi yang kita tahu ini kalangan aktivis, kalangan politik tahu, tapi mahasiswanya itu karena mungkin kehidupan sekarang berbeda sehingga mereka tidak nyambung dengan persoalan-persoalan bangsa ini. Kira mahasiswa itu Mas diskusinya sering startup, tapi sekarang startup lagi bangkrut nih Mas, daripada bingung nih Mas. Ya, oke, seperti ini Profesor Didi Damanhuri kan selalu konsisten. Jadi itu kan belum menggerakkan satu gerakan yang menjadi bola salju. Padahal ini kan topiknya sebetulnya ini kalau zaman dulu zaman malari sudah terjadi satu gerakan besar, tapi sekarang kan ya ada di ruang-ruang terbatas saja, di zoom aja kan sekarang. Itu bukan pemerintah memperbaiki negara ini ya, tapi yang berkuasa itu mendengarnya bukan dari diskusi-diskusi seperti ini. Dengarnya itu kalau sudah ada gerakan mahasiswa yang ratusan ribu, 1 juta lebih, lah itu baru mereka menyadari itu. Lah yang sudah dikumpulkan ya oleh Narasi Institut dan lain-lain ya, seperti Indef dan lain-lain ini akan menjadi satu bahan kepada siapa yang nanti pemerintah, syukur-syukur
pemerintahannya itu yang sejalan ya, yang mau melakukan perubahan dan perbaikan itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Tris. Saya kira ini di akhir 5.30. Mungkin narasumber kita berikan waktu 1 menit untuk memberikan closing statement. Mulai dari Prof. Didin. Silakan Prof. Iya, terima kasih. Saya kira ini rekamannya penting ya. Nanti bisa diulang, didengarkan oleh dalam YouTube itu diupload dan mahasiswa di-share ke mereka ya. Saya setuju itu. Ya. Jadi perubahan ini kalau realistisnya tidak mungkin lah terjadi sebelum 2024. Jadi PR yang paling utama saya kira, kalaupun nanti ada gerakan pressure dari mahasiswa adalah penegakan hukum terhadap peristiwa yang diduga ada korupsi skala mega. Saya harapannya sekarang ini tadi sedikit saya catatan kepada Pak Antoni Budianto bahwa KPK sekarang ini udah eksekutif, udah di bawah presiden. Undang-undang baru KPK itu udah begitu. Jadi presiden tinggal mau memerintahkan KPK atau Kejaksaan Agung untuk menyidik, meneliti dulu tentang 300T ini. Karena jumlahnya juga sudah tercatat dari Pak Mahfud MD adalah 467 orang yang diduga ada transaksi yang mencurigakan. Dan lebih spesifik tadi bisa kamu kalikong antara wajib pajak dengan dengan para para pejabat lah, pejabat apakah di tingkat mana, sekaligus dengan konsultan pajak ini sudah banyak diketahui sebenarnya. Jadi kalau saja ada niatan, ini sudah gampang sekali sebenarnya. Tinggal masalahnya nih sense of urgency-nya ada nggak di pemerintahan ini. Saya ingin menghimbau Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan penelitian kepada KPK kalau menurut saya supaya terungkap minimal 300 dulu. Padahal dugaan saya tadi baru 20% ya. Kalau ada 40% kebocoran korupsi di kebocoran perpajakan di Indonesia. Jadi saya kira kalau ini dilakukan, ini legacy yang bisa menjadi bahan untuk reformasi yang sudah kita agendakan, sudah kita catat seperti apa nanti mungkin baru bisa dilaksanakan inisiatif RUU-nya apakah dari pemerintah ataukah dari DPR setelah 2024. Karena untuk hal yang ini saja sudah tinggal setahun pemerintahan ini untuk melakukan penegakan hukum dari 300T di Kementerian Keuangan ini. Terima kasih. Saya kira ini poin yang menarik ya Prof, agar Pak Jokowi ini meninggalkan legacy karena PPATK tadi sudah di bawah eksekutif, KPK sudah di bawah eksekutif, dan PPATK juga di bawah presiden juga kan. Jadi langsung berkoneksi. Ini saya kira bisa, kalau ini nggak perlu waktu lama kalau begitu Prof. Mungkin 6 bulan paling lama sudah selesai 300 triliun ini. Siapa yang dan sebagainya. Kalau ada kemauan, begitu ya Prof. Maka kalau tidak ada, ya legacy buruk ya. Yang akan datang. Jadi ini pilihan ya, kira. Ya, baik. Pak Dr. Muhammad Zaididul, closing statement, Pak. Kelihatannya masih unmute. Kalau gitu kita minta Pak Dr. Antoni Budiawan. Silakan, Pak Antoni. Ya, pertama adalah mengenai Mahfud ini kan kelihatannya mendapat kecaman setelah menyebar memberitakan 300 triliun lalu tiba-tiba kelihatannya tidak ada kelanjutannya, bahkan banyak yang bilang bahwa ini adalah Mahfud menyebar hoax. Tapi perlu diingat pernyataan Mahfud pada awal-awal itu adalah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Ivan Yustia Vandana. Ya. Tidak ada yang hoax.
dibenarkan, semuanya didukung. Ya, itu dari kami, ya begitu dan sebagainya. Jadi perlu diingat begitu. Dan yang kedua adalah bahwa Mahfud ini tidak berdaya, bahwa ini tidak bisa membongkar. Awalnya adalah mau membongkar bahwa ini ada kejahatan, tetapi kemudian tidak berdaya. Itu dilihat dari gestur setelah ketemu dengan tiga kali itu, gitu, dengan wakil menteri dan kemudian dengan menteri. Itu kita tahu ada rasa tidak nyaman. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwa Mahfud ini sendiri, ini kita harus dorong gitu. Rakyat itu harus mendorong dan harus mengatakan, jangan malah Mahfud dihujat mengatakan bahwa ini menyebar hoax, berarti seolah-olah mempercayai informasi dari PPATK yang kelihatannya bahwa jelas bahwa dia pertama mengatakan bahwa Mahfud benar terkait 300 triliun, terkait 460 pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan, mereka katakan itu sudah benar gitu. Kemudian adalah Sri Mulyani mengatakan, ya kami menerima laporan terkait 964 orang kami dari 2007 sampai 2023. Hanya terkait dari pegawai Kementerian Keuangan. Nah, saya menduga Ivan Yustiavandana mendapat tekanan. Nah, ini juga harus jangan dibiarkan. Jadi artinya kita juga mengatakan, ya Ivan mendapat tekanan, tapi bisa juga nanti akhirnya menjadi bumerang. Kalau ini nantinya rezimnya dikuasai oleh benar-benar orang yang mau bersih, dan ini disidik, maka Ivan Yustiavandana, kepala PPATK, bisa kena delik menghalangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, terus yang kedua adalah, ini kok seolah-olah kok saya menulis kebalikannya. Ini kok dilihat bahwa Sri Mulyani kok seolah-olah ini sukses dalam memimpin Kementerian Keuangan. Saya menanyakan satu aja, di mana suksesnya? Kasih saya kriteria. Ada yang bisa kasih kriteria di mana suksesnya? Bingung kan kita? Karena apa? Rasio pajak dari 2014 turun terus, itu dari rasio pajak. Kebijakan fiskal itu yang menjadi tugas pokoknya adalah kebijakan fiskal, tidak bisa memberantas kemiskinan. 2019-2022 kemiskinannya itu naik 1,57 juta orang menurut BPS. Belum kita bilang menurut Bank Dunia. Dengan pendapatan, kalau Bank Dunia mengatakan Indonesia masuk pendapatan menengah atas dengan pendapatan 6,85 dolar PPP, Purchasing Power Parity, pada tahun 2021, jadi ekuivalen dengan 1,1 juta rupiah, di bawah 1,1 juta rupiah. Pada tahun 2021, per orang per kapita, jumlah rakyat miskin kita Indonesia itu 160,7 juta. Di mana negara ini mengatakan bahwa ini adalah berhasil? Di tengah-tengah pada tahun lalu bahwa kita punya surplus, kita punya defisit, surplus dari kenaikan harga komoditas, lalu kemudian defisit anggaran, itu harusnya 868 triliun menurut APBN 2023. Tapi kemudian hanya terrealisasi 464 triliun dengan adanya kenaikan harga BBM, kenaikan pajak, dan jumlah rakyat miskin pada saat itu naik 200.000 orang. Jadi di mana? Coba kalau orang mengatakan bahwa Sri Mulyani berhasil, coba kasih satu indikator aja bahwa dia berhasil. Saya tantang itu. Jelas yang mempunyai indikator itu sangat apa? Indikatornya itu sangat ya tidak ini menunjukkan bahwa itu kebalikannya gitu. Ini biasanya yang bisa jawab Mas Justinus nih, cuman kita Mas Justinus. Dimanapun, siapapun, kalau dia mau twitteran sama saya juga boleh. Gitu. Oke, saya rasa demikian. Mas nih, ya Pak Dr. Said Tidu, silakan Pak. Betul, saya nggak pakai video ya, langsung suara aja. Silakan Pak. Jadi saya melihat mungkin keberhasilan Kementerian Keuangan sekarang adalah berhasil mereduksi isu yang sangat sistematis untuk membongkar. Itu sorry saya potong sedikit. Berhasil memperkaya pegawai Kementerian Keuangan. Nah itu yang kedua, itu jelas karena
tukin mereka yang tertinggi, yang halal pun berhasil gitu. Yang halal pun berhasil. Gitu. Nah, saya melihat ini sangat sistematis untuk mereduksi istilahnya skandal besar di pusat keuangan negara. Skandal besar di pusat keuangan negara yang dilakukan oleh pegawai keuangan negara. Kira-kira itu skandalnya. Nah, saya melihat ada tanda-tanda pembalikan. Kemungkinan besar nanti dan muncul, saya kan Twitter saya itu kan dan medsos saya adalah pusat serangan buzzer. Pusat serangan buzzer, dan saya sudah teliti agak seragam sekarang. Agak seragam, agak dibalik bahwa menempatkan Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang terzolimi sekarang. Jadi bukan lembaga yang melakukan skandal, tapi lembaga yang terzolim. Nah, itu sedang bergerak. Dan saya tidak heran, kita harus memberikan semangat Pak Mahfud bahwa karena kemungkinan besar sekarang Pak Mahfud itu sudah digeser, dicap sebagai penyebar hoax oleh mereka ini. Nah, saya melihat sepertinya, ya saya sih menduga sepertinya ada hubungan nih, kemungkinan Kementerian Keuangan menggerakkan buzzer nih. Atau orang-orang penikmat kekayaan menggerakkan buzzer untuk membalikkan situasi. Dan sepertinya agak berhasil itu. Nah ini yang saya was-was. Nah, saya selalu mengerjakan begini. Waktu saya pernah ketemu Prof. Mahfud MD dan dipublish oleh beliau sendiri. Jadi saya menyatakan, apakah di Istana Negara, istana saya di Old Trafford itu stadionnya MU, karena beliau fans MU. Siapa tahu di sana sudah ada 2 kamar. Kamar yang ingin perbaikan dan perubahan, dan kamar yang ingin menikmati kekuasaan berlanjut terus dengan cara sekarang. Dan siapa tahu Pak Mahfud hanya diundang di kamar 1 yang ingin perbaikan. Kamar 2 yang ingin penikmat jabatan Bapak nggak diundang. Itu saya katakan demikian. Jadi saya hanya menyatakan kita harus antisipasi pembalikan isu bahwa Kementerian Keuangan, aparat, Dirjen Pajak, dan Bea Cukai, dan seluruh Kementerian Keuangan adalah lembaga yang terzolimi, dan kami semua nanti dianggap orang-orang yang menzolimi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saididu. Ini menarik ya. Jangan-jangan konsultan dari Kementerian Keuangannya sudah berjalan. Baik, saya kira ini akhir dari diskusi kita. Dan tadi saya harus masuk ke ya Pak Fadil mau closing penutup Pak, silakan Pak. Ya, saya kira apa yang kita diskusikan ini sangat fruitful ya, sangat produktif ya, dan saya kira akan menjadi bahan yang sangat baik kalau misalnya memang kita rekam ini dengan dengan baik, kemudian kita share di berbagai YouTube itu ya. Ide-ide yang muncul saya kira sangat bernas lah gitu ya, menyangkut masalah reformasi Kementerian Keuangan ya, ke depan ini. Dan saya kira kan tesisnya tadi itu adalah bahwa ini terjadi itu karena 2 hal gitu. Yang pertama itu adalah kekuasaan yang sangat luas dan sangat besar ya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam span of controlnya. Ini yang kedua itu adalah terjadi personifikasi dari institusi yang sehingga kita mengandalkan pada figur bukan pada institusi itu sendiri, pada aturan-aturan, pada sistem itu sendiri. Racikan Berita